Kantor itu serem? Iya. Lebih serem dari kantor-kantor biasanya atau rumah-rumah biasanya? Iya, itu nggak seperti kantor dan rumah pada umumnya yang emang rata-rata kan pasti ada penunggunya ya. Kalau ini emang agak lumayan dahsyat gitu loh, karena emang cerita di tanah ya. Cerita di tanah itu yang lumayan agak apa ya, menyakitkan, sedih, hancur di situ. Bahkan aku ngelihat ada satu cerita. Kayaknya ini perempuan yang tadi aku ceritain sosoknya, makanya aku nggak bisa lihat badannya. Di situ hancur. Jadi benar-benar tubuhnya itu udah nggak ada bentuk lagi. Gitu. Jadi udah hancur banget. Kejadian di atas tanah itu. Entah bangunan itu atau bukan gitu kan ya, yang penting di tanah itu kan. Di tanah itu. Jadi kalau bangunannya aku nggak tahu ya, bangunannya masih yang sama itu saat kejadian atau itu udah berapa kali renovasi kan, ganti gitu. Renovasi. Iya, yang pasti itu tanah di situ terjadinya tuh banyak banyak darah, banyak tangis, banyak teriak, sakit di situ. Luar biasa. Oke, berarti itu sosoknya mukanya gosong. Iya, seperti gosong gitu. Seperti gosong. Ini kan mirip sama mitos-mitos yang ada di situ sekarang. Bisa jadi, tapi kalau dari tadi yang aku coba masuk ke ceritanya Mas Riris ya, justru nggak ada kebakaran yang dimaksud ya. Jadi makhluk-makhluk gaib yang dari tadi aku gambarkan yang ada di situ justru memang ada di situ. Oke. Dari kejadian-kejadian yang jauh sekali, udah lama banget. Dan tadi Mas Riris juga sempat mention kalau diganggu sama hantu-hantu yang memang kebakar kan ya? Itu muka atau apanya tuh Mas? Muka. Badan itu gosong semua. Gosong. Itu boleh nggak diceritain lebih detail lagi kejadiannya seperti apa saat itu? Jadi posisinya itu malam sekitar jam 8-an. Saya tuh lagi makan di depan. Teman saya yang satu lagi main game di tangga. Di tangga yang mau naik ke lantai 2. Tiba-tiba dia yang manggil. Saya balik, saya samperin. Ternyata dia nggak manggil sama sekali nih. Dia nggak ada panggilan sama sekali. Akhirnya pas saya balik lagi ke depan, itu dia ada sosok itu, makhluk itu di situ. Bener-bener lihat. Iya, lagi posisi jongkok di situ. Saya lari balik lagi, teman saya udah nggak ada. Dia lari ke atas juga katanya, di samping dispenser tempat kita ngambil minum itu ada yang berdiri di situ. Sosoknya tinggi, besar, perempuan sambil lambain tangan. Oke. Kalau dari tempatnya lagi deh Kak, ada nggak yang bisa dikulik lagi? Itu tadi banyak kesakitan. Terus aku ngelihat ada bentuknya perempuan hamil. Yang aku lihat ya, ada perempuan hamil berakhirnya di situ dengan kekerasan, sakit dan lain-lain, tapi dengan posisi yang anaknya masih dalam kandungannya dia gitu. Ada juga ya tadi perempuan betul, laki-laki. Aku ngeliat juga ada laki-laki pakai jubah hitam, kayak bawa apa ya? Kayak bawa Sabit. kenapa? Sabit. Ya kayak gitu, bawa kayak gitu. Jadi bentuk mukanya justru nggak kelihatan, tapi yang aku lihat bener-bener ditutupin itu. Pernah juga ada? Kalau untuk sosok itu, menurut warga sekitar sih itu emang udah dari zaman dulu penunggu di situ. Untuk sosok laki-laki yang berjubah itu. Iya betul. Emang suka nampaki ke yang suka ronda, ke satpam, ke ibu warung pun nampakin. Wah. Sebenarnya sih tempat itu emang nggak layak buat bikin apapun ya. Apapun gitu loh, karena emang nggak akan bikin nyaman, yang terus gelap auranya, jadi kayak sesuatu tuh jadi di situ tuh jadi susah banget berkembang gitu, emosi jadi nggak stabil kayak gitu. Karena emang di situ tempat usahanya juga paling bertahan 2 tahun. Ya. Paling lama itu bertahan 2 tahun. Setelah itu pasti tutup. Oke. Wah. Aku tadi penasaran sama mungkin aku bahas dikit ya, temennya yang tadi saya bilang hampir meninggal kali ya, jatuh dari lantai 2, yang katanya dia nggak sadar. Apa itu memang terpengaruh sama makhluk halus itu? Bisa jadi, tapi kalau misalkan sampai akhirnya
amit-amit ya dia meninggal ya bukan karena makhluk gaib ya, tapi Ajal. ya kalau dia terpengaruh misalkan akhirnya perasaannya dia tuh kayak disuruh turun kayak itu bisa aja. Mungkin kondisinya saat itu dia capek, ada masalah atau lagi menstruasi kalau perempuan karena emang tempat itu aduh Serem ya. ya ini banget lah. Aku aja maksudnya orang yang awam pun kalau masuk ke tempat itu pasti akan jadi ngerasain banyak hal gitu loh. Yang tadinya nggak peka jadi tiba-tiba peka. Yang tadinya nggak pernah ngerasain ada makhluk gaib jadi berasa ada gangguan. Karena tempat itu emang dahsyat banget kalau yang aku coba masukin. Kayaknya apa? Mungkin temennya juga pikiran lagi kosong gitu. Iya, lagi ada masalah kan juga bisa kan. Bisa Jadi gampang dipengaruhi. itu betul. Dan itu memang benar-benar kuat tuh, sampai tadi kan buku ada yang kelempar juga. Sekuat itu kah? Kalau aku bisa bilang iya, karena emang mereka di situ semuanya maunya siapapun yang ada di situ tuh nggak nyaman, gimana pun ceritanya. Termasuk tadi yang mungkin pada pengajian atau Ya. acara-acara agama Ya. lainnya itu juga mereka nggak suka. Pasti nggak suka dong, karena itu tempat dia kan. Pasti kan itu kan salah satu usaha Ya. mereka untuk tempat itu lebih nyaman lagi gitu ya, lebih dominan ke manusia daripada mereka gitu. Ya tapi tempat itu udah jauh lebih dulu mereka tempati dan sangat nyaman buat mereka. Jadi bagaimanapun caranya dibuat nggak nyaman. Tapi sejauh aku lihat emang untuk apa ya mencelakai yang terlalu bagaimana sih enggak gitu ya. Cuman emang apapun yang dibuat di situ tuh susah untuk berkembang. Jadi tadi upaya-upaya pengusiran itu udah ada juga ya Nggak ada dari pengajian. kajian itu. Sempat juga katanya bos kantor itu bawa pendeta ke situ. Cuman saya nggak tahu pasti karena posisinya itu lagi izin saya itu. Mungkin terakhir ya, mungkin banyak dari kita yang sudah rajin beribadah, sudah dekat sama Tuhan, tapi tetap aja digangguin sama makhluk halus. Itu kita harus gimana nih? Nggak harus gimana-gimana karena memang hidup kita sampai nanti kita mati kita akan terus berdampingan dengan makhluk gaib gitu loh. Jadi cara menyikapinya paling jangan terlalu biarin mereka lebih besar energinya daripada kita. Jangan terlalu juga takut, tapi juga jangan terlalu ngegampangin, jangan ngeremehin. Jadi ya biasa-biasa aja gitu. Karena mau bagaimanapun kita akan tetap hidup berdampingan. Setuju dan mungkin buat Mas Riris sekarang udah lebih baik. Apa ada lagi nih ceritanya nih horor ini? Untuk yang ini terakhir ada sih Kak. Terakhir saya kerja itu. Kita hampir kecelakaan satu mobil. Di kerjaan yang sama? Tempat kerja yang sama. Hampir kecelakaan mobil. Kerjaan satu mobil. Cuman gara-gara pas pagi-pagi jam 8 kita mau berangkat ke kampung biasa nawarin barang. Ada pintu ditutup sekaligus. Salah satu karyawan perempuan itu teriak. Takut-takutin orang nggak tahu waktu. Akhirnya kita di jalan, mobil yang biasanya nggak ada masalah, tiba-tiba rem blong. Dan hampir kita tabrakan sama mobil truk. Alhamdulillah masih ada di sini sehat Alhamdulillah. walafiat ya. Itu dia. Mungkin itu pengaruh juga makhluk halus, tapi dengan mereka mungkin masih dekat sama Tuhan, masih dilindungi dan Iya. itu belum ajalnya gitu kan. Iya, Nah itu betul banget. Nah Karena makanya kalau udah soal kematian dan lainnya itu udah urusan Tuhan. urusan Tuhan. Kita nggak bisa ngomong ABCD lagi karena ini karena itu semua tuh udah memang saatnya dipanggil Tuhan. Oke, wow. Oke, nggak kerasa banget nih udah 30 menit kita ngobrol-ngobrol. Semoga malam Jumat kalian begitu menyenangkan. Dan aku yakin banget bukan cuma Mas Riris yang punya pengalaman-pengalaman horor di tempat kerjanya. Jadi boleh dong kalau teman-teman juga punya cerita horor di tempat kerja atau dimanapun. Boleh kirimkan ceritanya ke Instagram kita di @ucprime.official. Atau bisa juga kirimkan ke email kita di DM uctv@gmail.com. Semoga dengan obrolan kita, Kananta dan juga Mas Riris bisa memberikan nilai positifnya dan dikurangi negatifnya, lebih dekat sama Tuhan, lebih memakai feelingnya, dan juga semoga sehat selalu. Mas Riris, terima kasih sudah bercerita. Kananta terima kasih, semoga cepat sembuh. Amin. Oke, kalau gitu saya Grita Gata bersama Kananta dan juga Mas Riris pamit undur diri dulu. Sampai ketemu di malam Jumat berikutnya. Malam Jumat
Jangan pikir kalian sendirian.